Tes. Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat sehat semuanya. Apa kabar? Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat kasih-Nya kita semua bisa berkumpul secara daring di dalam acara webinar kesehatan yang diselenggarakan oleh Indonesia Vegetarian Society dan Vegan Society of Indonesia, IVS dan VSI. Perkenalkan, saya Yulia yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung melalui Zoom maupun yang menyaksikan secara langsung di halaman Facebook IVS dan VSI. Tema webinar kita malam hari ini sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya kan tentu saja kita semua pengen hidup sehat dan juga panjang umur. Jadi ini akan diberikan rahasianya hidup sehat dan panjang umur. Integrasi gizi seimbang, Blue Zone Diet, Chinese Nutrition, dan Lifestyle Medicine. Jadi Bapak Ibu semuanya kita pingin punya tubuh yang sehat, kuat, dan berumur panjang. Juga mau bahagia, betul? Kasih jempol dong. Namun rahasia panjang umur ini nggak hanya berasal dari makanan ya, tapi juga dari gaya hidup yang seimbang, pikiran yang positif, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Jadi malam hari ini kita akan belajar bagaimana 4 pendekatan luar biasa ini, yaitu gizi seimbang, Blue Zone Diet, Chinese Nutrition, dan Lifestyle Medicine ini dapat digabungkan untuk menciptakan hidup yang lebih sehat dan penuh energi. Jadi kita beruntung sekali karena malam hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yaitu Dr. Satyawira Aryawanteng MKM. Nah, saya host, mari saya izin untuk share CV beliau ya. Dr. Satyawira Aryawanteng MKM, beliau ahli gizi dan juga seorang dokter umum, ahli gizi kesehatan masyarakat di lulusan Universitas Indonesia, sedang menempuh pendidikan magister penuaan kulit dan estetika, sedang menempuh D3 akupuntur, anggota Perhimpunan Akupuntur Medik Indonesia, praktisi holistic lifestyle medicine dan integrative medicine, yaitu kedokteran barat dan timur, ahli ilmu faal olahraga klinis, ahli ilmu faal massage olahraga, mendapat sertifikat lymphedema, twisting tourniquet, dan terapi gizi vegan untuk penyakit di Lymphology Institute of Thailand. Punya sertifikat hipnoterapi dan beliau juga ada praktisi vegan sejak tahun 2009 dan bervegetarian sejak tahun 98. Luar biasa ya, udah berapa puluh tahun nih. Pembicara di Kongres Vegetarian Asia Pasifik ke-7 di Thailand dan Kongres Vegetarian Asia Pasifik ke-8 di Nepal. Vegan Festival 2023 di Jakarta, Kongres Vegetarian Asia Tenggara ke-8 di Thailand, dan juga berbicara di berbagai talk show dan seminar di Indonesia. Tentunya ilmunya sudah sangat banyak sekali dan kita nggak sabar untuk mendapatkan ilmu yang berharga dari beliau ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kita siapkan, mungkin boleh siapkan pulpennya, catatannya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa dicatat-catat dulu. Boleh nanti setelah sesi pemaparan materi bisa langsung ditanyakan, boleh buka kamera Zoom maupun melalui kolom chat. Jadi kita persilakan. Setelah 20 juga oke lah. Baik, kita persilakan Bapak Dr. Satyawira Aryawanteng untuk memaparkan materinya. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya. Selamat malam, terima kasih Ibu Yulia. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara sekalian, selamat malam semuanya, apa kabar? Salam sehat dan bahagia. Berbahagia sekali hari ini kita dapat bertemu dalam webinar ini. Terima kasih telah hadir dan meluangkan waktu dalam webinar yang penting dan berharga ini.
Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah topik rahasia hidup sehat dan panjang umur, integrasi gizi seimbang, Blue Zone Diet, Chinese Medicine, Chinese Nutrition, and Lifestyle Medicine. Izin share ya. Ini udah jelas belum? Bisa Pak, tapi Oh, ya. modal yang ketutupan di atasnya. Ini jelas ya? Oke. Suara jelas ya? Jelas. Mengapa saya men-sharingkan topik ini? Saya selalu senang mendengarkan kisah orang yang sehat, sukses, dan bahagia. Namun dalam kehidupan sehari-hari, saya sering bertemu dengan orang yang terkena penyakit jantung koroner, diabetes, obesitas, stroke, kemudian kolesterol, asam urat, hipertensi, jerawat, obesitas, kemudian penuaan dini, dan lain-lain. Saya bermimpi suatu saat dapat menemukan suatu cara untuk membantu, mencegah, mengobati, bahkan memulihkan penyakit tersebut. Lalu saya mengikuti pendidikan kedokteran dan mendalami pola makan nabati utuh dan mendalami lifestyle medicine ini ternyata dapat menemukan solusinya. Kita akan membahas dalam penelitian-penelitian terbaru. Menurut Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan indikator kunci penyakit tidak menular, yaitu terjadi peningkatan prevalensi tekanan darah tinggi yang meningkat dari 25,8% menjadi 34%, kemudian prevalensi obesitas juga meningkat, kemudian prevalensi diabetes mellitus juga meningkat, kemudian prevalensi konsumsi buah dan sayur ternyata di Indonesia itu masih kurang ya. Kemudian terjadi peningkatan penyakit jantung, komplikasi diabetes, kemudian penyakit tekanan darah tinggi dan penyakit stroke ya yang paling tinggi. Jadi apa sih yang menyebabkan tren penyakit tidak menular ini dan faktor risikonya? Ternyata menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah kurang makan sayur dan buah. Bagaimana budaya konsumsi makan sayur buah di Indonesia? Ternyata dari 100 orang hanya 5 orang yang cukup mengkonsumsi buah dan sayur. Jadi masih kurang ya, hanya 5 orang yang cukup. Kemudian untuk mengkonsumsi sayur juga hanya 38% gitu. Pola makan di Indonesia ini dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya pada tahun 1950. Kemudian sudah tidak dipakai ya, jadi kita tidak diwajibkan mengkonsumsi susu. Kemudian pada tahun 1993 adalah pedoman gizi seimbang. Jadi di sini mirip tumpeng seimbang ya. Di sini ada perbedaan antara hewani dan protein nabati. Kemudian pada tahun 2014 adalah pedoman gizi seimbang atau tumpeng gizi seimbang dari Kemenkes RI ya. Jadi yang kita konsumsi adalah ini karbohidrat kompleks ya 3-4 porsi, kemudian sayur itu 3-4 porsi, kemudian buah itu 2-3 porsi. Kemudian di sini ada protein hewani dan nabati. Jadi kita boleh memilih protein hewani atau nabati. Kemudian lemak, gula, garam sedikit ya. Kemudian pada tahun 2017 Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan isi piringku. Jadi isi piringku itu isinya adalah setengah piring itu adalah terdiri dari sepertiganya itu adalah buah-buahan, kemudian 2/3 itu adalah sayuran, kemudian setengah piringnya lagi adalah terdiri dari sepertiganya lauk pauk, kemudian makanan pokok. Dari lauk pauk ini ada mengandung protein hewani atau nabati. Jadi kalau kita hitung ternyata untuk protein hewani itu hanya 1/12 protein hewani. Jadi isi piringku itu 92%-nya adalah protein nabati dan berbasis nabati karena dari karbohidrat kan dari nabati, kemudian sayur buah juga dari nabati gitu. Kita akan melihat yang pola makan yang lain juga kita lihat perbedaannya apa. Ini contoh isi piringku ya, jadi ada nasi, itu karbohidrat ya, ada kentang karbohidrat, ada sayur, kemudian ada buah, gitu.
Kemudian ada proteinnya, ada kacang gitu. Kemudian kita akan belajar Chinese Dietary Therapy atau dalam TCM. Jadi dalam TCM juga pola makannya itu melihat kuantitas dan kualitas makanan. Kita lihat 50-80% ada biji-bijian yang terdiri dari beras, oat, jagung, gandum. 30-40% adalah sayur matang, wortel, kentang, dan kacang-kacangan. Kemudian untuk protein hewaninya hanya 5%. Kemudian untuk kualitas makanan adalah konsumsi makanan segar, tidak terkontaminasi, kemudian kurangi makanan yang zat adiktif, pemanis buatan, dan makanan beku atau yang diproses. Kemudian prinsip umum Chinese Dietary adalah, jadi kita perlu mengkonsumsi makanan yang bersih, kondisinya segar, atau yang organik. Kemudian pada saat makan kita perlu menciptakan suasana yang menyenangkan, jadi tidak distraksi ya. Jadi benar-benar kita fokus. Kemudian kita menikmati makanan, mengunyah gitu dengan teratur. Kemudian makan yang teratur 3 kali sampai 5 kali per hari. Kemudian konsumsi air yang terbatas selama makan. Jadi boleh konsumsi setelah jeda ya, misalnya 1 jam gitu. Kemudian konsumsi makanan misalnya pada saat musim buah tertentu kita makan, misalnya saat ini musim mangga kita makan mangga gitu, musim durian kita makan durian gitu. Kemudian ada yang pendapat umum bahwa makanan dari sayur dan buah itu ada bersifat dingin atau yin. Jadi vegetarian diet itu perlu mencukupi warming food yang dengan menambahkan acrid spice atau rempah-rempah yang tajam dan pedas. Jadi tujuan ini adalah untuk mengimbangi efek dingin. Banyak sayuran, buah-buahan, biji-bijian yang dikonsumsi memiliki sifat dingin ya kalau menurut TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Jadi kita untuk menyeimbangkannya itu dengan mengkonsumsi kayak gini ya, misalnya minuman boleh ditambah kakao, kopi, anggur merah. Misalnya kalau sayuran dan buah-buahan itu kayak ceri, adas, persik, kentang, kemudian biji-bijian, kacang-kacang yang berunsur yang ya atau yang panas itu jagung, lentil, millet, kacang polong, nasi, kemudian gandum. Kemudian pada saat masak kita boleh tambahkan jahe, lada, cabai ya. Jadi biar unsurnya seimbang. Kadang-kadang orang tua zaman dulu mereka takut makan sayur, oh saya takut bisa dingin gitu. Kemudian kaki saya bisa nyeri. Padahal kalau kita masaknya bisa menyeimbangkan, boleh tambah lada, cabai, jadi nanti unsurnya akan seimbang gitu. Kemudian boleh tambah kayu manis, adas, lobak, basil, rosemary. Kemudian untuk kacang-kacangan yang berunsur yang ya, hazelnut. Ini juga ada ya, biji bunga matahari, biji wijen, walnut. Ini termasuk unsur yang warming yang unsur panas. Beras coklat juga panas. Ini yang sayur, ubi jalar juga berunsur panas. Ini jahe seperti tadi ya, kopi, kakao. Kemudian prinsip umum yang lainnya adalah batasi dari produk susu gitu. Kemudian pada saat makan kita perlu fokus, tidak distraksi, tidak sambil nonton gitu, tidak sambil mengobrol. Kemudian kita mengurangi atau hindari ya, batasi ya konsumsi yang berminyak atau berlemak, hindari atau batasi konsumsi gula, makanan manis, hindari konsumsi alkohol, hindari atau batasi konsumsi daging-dagingan, hindari atau konsumsi makanan saat tengah malam, karena pada saat malam itu ada proses detox ya. Kemudian hindari atau excessive prolong fasting atau lama fasting. Misalnya kita hanya mengkonsumsi protein hewani, tidak makan seimbang, nanti tubuh kita akan sakit. Kemudian dalam TCM itu terkenal hubungan antara makanan yin dan yang. Yin itu dingin, yang itu hangat ya. Kemudian 5 elemen alam, jadi ada kayu, api, tanah, logam, air. Jadi kita perlu mengkonsumsi makanan yang berwarna-warni ya. Misalnya hijau, merah, kuning, putih, hitam. Kalau merah itu misalnya bagus buat jantung, usus kecil. Kemudian kalau hijau itu bagus buat hati, kandung empedu. Kemudian kalau hitam itu kayak kismis ya. Itu bagus buat ginjal gitu loh. Contoh makanan yang berwarna merah
ini kan TCM ya, kita lihat penelitian yang sekarang, maksudnya contoh dari American Heart. Ini makanan merah kayak cherry-cherryan ya, anggur gitu, strawberry, kidney bean, red potato. Ini yang berunsur yang bagus buat jantung gitu loh. Kemudian ini makanan pelangi ya, ini bagus untuk melawan cancer. Kayak red ya, tomato dia mengandung lycopene. Misalnya warnanya orange dia mengandung beta karoten. Kemudian warna yellow ada vitamin C-nya. Green misalnya spinach, bayam itu mengandung asam folat. Brokoli mengandung lutein gitu loh. Kemudian blueberry mengandung antosianin. Jadi ini zat-zat yang berguna untuk melawan sel kanker. Kemudian brown whole grains legumes itu banyak fibernya untuk melawan zat-zat karsinogen ya. Ini contoh-contoh. Jadi kita perlu mengkonsumsi makanan berwarna-warni. Kemudian kita perlu mengkonsumsi 5 rasa. Asam itu bagus buat hati dan kandungan empedu. Kemudian pahit buat jantung. Jadi kayak pare itu kita perlu mengkonsumsi gitu untuk kesehatan jantung paru. Kemudian manis ya, manis yang alami dari buah dan sayur. Kemudian pedas itu bagus buat paru, usus besar. Sedikit asin ya, bagus untuk kandung kemih dan ginjal. Ini adalah dari sisi TCM-nya. Kemudian ini makanan yang berwarna orange, ini bagus untuk breast cancer ya. Dapat menurunkan breast cancer sekitar 19% yang berwarna oranye ya, kayak ini kan pumpkin ya, terus pepaya, kemudian apricot, mangga, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas dari Blue Zone Diet. Jadi ini banyak buku kalau teman-teman sekalian yang ingin belajar, boleh baca ya. Jadi Blue Zone Diet itu di dunia itu ada 5 yang terkenal itu, mereka itu hidupnya lebih lama ya usianya, kemudian lebih sehat dibandingkan rata-rata global dengan konsentrasi usianya 100 tahun dan tingkat penyakit kronis yang rendah. Jadi ada Okinawa di Jepang, Ikaria, Sardinia, kemudian Loma Linda. Kita lihat ya ini. Ini yang di Okinawa. Jadi mereka pola makannya itu 98% itu adalah vegetarian. Jadi dagingnya itu sedikit sekali, hanya 2%. Jadi ini terkenal di pulau yang terdapat di Jepang sebagai rumah bagi wanita yang usia terpanjang di dunia. Dietnya itu ada sayuran, ubi jalar, kemudian porsinya sedikit. Jadi mereka makan 80% sudah kenyang ya. Kemudian mereka memiliki ikatan sosial yang baik, ada teman, ada saudara yang baik, hubungan yang harmonis. Kemudian mereka aktif, ada olahraganya, kemudian mereka mempunyai tujuan hidup. Kemudian yang di Ikaria juga makanan utamanya ada sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun. Kemudian ada tidur siangnya mengurangi stres. Kemudian hubungan koneksi sosial yang baik. Kemudian di Sardinia juga, jadi makanannya itu berbasis roti gandum utuh ya, yang utuh ya. Kemudian kacang-kacangan, sayuran. Jadi daging pun sedikit ini ya. Kemudian mengkonsumsi anggur merah secara moderat. Kemudian aktivitas fisik. Kemudian di Loma Linda itu terkenal dengan vegetarian ya, dari Advent ya. Ini sangat banyak di sana. Menghindari alkohol, tembakau, aktivitas fisik. Kemudian mereka tidur yang cukup. Kemudian ada di Nicoya juga dietnya kacang-kacangan, labu, kemudian komunitas yang kuat, aktivitas fisik. Jadi ini contoh pola hidup sehat. Kemudian secara umum kalau digabungin dari daerah Blue Zone Diet ini, jadi 95 sampai 100% itu ada plant based, jadi berbasis nabati. Kalau di Indonesia kan 92% ya. Jadi memang pola makan yang di dunia itu yang berumur panjang, yang sehat itu makan protein hewani itu sedikit gitu. Jadi yang mereka makan itu sayuran, legumes, itu kacang-kacangan ya seperti ini, beverage, herbal, kemudian nut and seed, kemudian ada fruitsnya, kemudian ada minyak ya, minyak olive oil gitu.
Jadi mereka makannya seperti ini untuk sehat dan berumur panjang. Maaf ya. Jadi ada 10 rules dari Blue John Diet. Jadi mereka makannya berbasis nabati, kemudian menyertakan kacang-kacangan dan polong-polongan, kemudian makan roti gandum utuh ya, bukan yang udah diproses gitu. Kemudian konsumsi makanan utuh, mereka membatasi produk susu, menghindari gula, menghindari telur. Kemudian daging pun sedikit, mereka lebih fokus ke protein nabati. Konsumsi kacang-kacang dan minum air yang cukup. Seperti ada teh juga, mereka ada kopi juga. Kemudian ada suku Hunza rata-rata umurnya ada 90 sampai 100 tahun. Mereka tinggalnya di pegunungan Himalaya di Pakistan ya. Menu hariannya ada umbi, biji, kacang, sayur dan buah. Jadi mereka hidupnya happy ya di gunungan. Terus udaranya segar, terus mereka hobi gitu. Bercocok tanam. Kemudian American Heart Journal People mengatakan bahwa di sana tidak menunjukkan ada tanda penyakit dari jantung koroner, kemudian tensi yang tinggi, kemudian kolesterol yang tinggi, kemudian tidak menunjukkan kanker, penyakit degeneratif, kerusakan gigi dan kerusakan tulang. Jadi kalau teman-teman mau baca lebih lanjut boleh baca buku ini. Ini juga ada contoh resep dietnya dari suku Hunza. Jadi yang utama itu adalah buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan gitu. Kita bandingkan dengan suku Eskimo atau Inuit yang bertolak belakang dengan pola makan nabati, mereka 50% adalah pemakan ikan dan daging. Jadi di sana kan nggak ada sayur dan buah. Jadi menua pun dengan cepat. Jadi jarang ada pria dan wanita yang berusia sampai 60 tahun ke atas gitu. Jadi 25 tahun sudah banyak menderita penyakit degeneratif gitu. Jadi protein hewannya terlalu tinggi. Dan kalau 30 tahun sudah terlihat tua gitu. Dan banyak sakit penyakit degeneratif. Kemudian saat ini American College of Lifetime Medicine, kalau di Indonesia kan ada IMA ya, ada cabangnya. Kemarin baru mengadakan kongres pertama. Kalau ada kesempatan kita boleh ikut. Kedokteran gaya hidup atau lifestyle medicine ada intervensi perilaku berbasis penelitian untuk mencegah, mengobati, dan mengelola penyakit kronis. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup dan umur panjang, mengoptimalkan kesehatan fisik dan mental, mengembangkan tindakan pencegahan, dan mengatasi penyebab. Ada ramalan Edison, ini saya sangat terinspirasi dari ini. Dia mengatakan bahwa dokter masa depan tidak memberikan obat, tetapi lebih memperhatikan pasiennya dalam perawatan manusia seutuhnya dalam diet. Kemudian dia mencari penyebabnya, akar permasalahannya apa, lalu mengajari pasiennya untuk mencegah. Kalau sudah sakit, bagaimana cara memulihkan. Jadi saya bermimpi suatu saat di Indonesia dokter-dokter sama masyarakat juga bisa memahami ini. Kita lebih fokus ke pencegahan, kalau sudah sakit bagaimana cara pemulihan. Jadi tidak perlu mengkonsumsi obat seumur hidup. Ini cita-cita kita, mungkin 5 sampai 10 tahun kemudian lifestyle medicine ini akan menjadi praktek, kemudian dokter-dokter akan menyarankan ke pasien. Jadi mereka lebih ajarin ke pola hidup, pola makan, kalau memang nggak bisa baru dibantu dengan obat gitu. Jadi ini ada pionir orang-orang atau dokter yang terdiri dari ini Prof. Colin Campbell ya. Kemudian ada Dan Onis, Cadwell Esselstyn, Michael Greger, William Lee, Brenda Davis. Kemudian Neil Barnard, Dan Sanjay Ayesa. Ini ada guru-guru saya. Jadi mereka adalah pionir dari lifestyle medicine. Ini contoh buku yang mereka tulis. Jadi di luar negeri itu kalau untuk pengobatan jantung itu bisa dengan pola hidup, pola makan. Kemudian untuk diabetes juga sampai pemulihan diabetes ini Dr. Neil Bernard ya. Jadi nggak mengkonsumsi obat gitu, dia ajarin gitu. Nanti kita akan lihat sekilas caranya gimana. Ini kalau di China Study itu ada Prof. Colin Campbell, penelitiannya sudah lama di China ya. Kita akan lihat beberapa penelitiannya nanti. Jadi di luar negeri itu banyak buku udah sampai ke prevent, pencegahan sama reverse untuk penyakit ya kayak jantung,
kemudian tensi, kemudian diabetes, kemudian ada yang survival cancer. Jadi mereka mengadakan pola hidup dan pola makan. Jadi tidak mengkonsumsi obat seumur hidup gitu. Kita jangan ketinggalan gitu. Kalau bisa baca buku-buku seperti ini. Jadi 6 pilar lifestyle medicine itu adalah pertama adalah pola makan nabati utuh. Nanti kita akan membahas lebih detail ya. Kemudian aktivitas fisik, manajemen stres, minimal zat-zat yang berbahaya seperti alkohol, rokok, tidur yang cukup, hubungan sosial yang harmonis. Latihan jasmani sehari seminggu 3 sampai 4 kali minimal 30 menit. Kalau kita pengen membakar misalnya trigisida, LDL, HDL, kita perlu olahraga sampai 1 jam ya baru bisa membakar lemak. Prinsipnya adalah continuous rhythmic interval progressive endurance. Misalnya kita jogging dari pelan, kemudian sedang, cepat, pelan, sedang, cepat. Tanpa berhenti ya selama 1 jam atau 30 menit. Kemudian bagaimana kita manajemen stres? Kita perlu mensyukuri bahwa saya sehat, saya masih bernapas, saya masih bisa BAB dengan lancar gitu. Kemudian ketika saya sedih, stres, saya tertekan, sugestikan ke diri saya sehat, saya sembuh, saya bahagia. Semua masalah pasti ada solusinya. Sehingga kesehatan kita akan baik, baik fisik maupun mental. Kemudian bagaimana meningkatkan power kita? Jadi ini adalah penelitian dari David R. Hawkins ya, selama 20 tahun ketika kita emosinya ya, misalnya kita menyalahkan orang, kemudian kita putus asa, menyesali, kemudian kita benci, menghina gitu. Kemudian kita menyesal, kita menghina orang, kita takut, kita sedih gitu. Jadi ini yang membuat kita powernya tambah lemah. Jadi hidup kita akan suatu saat akan sakit gitu. Ketika kita membenci orang kelamaan ya misalnya, ketika kita putus asa, jadi lama-lama akan berakibatkan ke efek ke organ ya. Ini berhubungan dengan TCM juga. Ya, jadi ketika kita marah, organ yang kan orang bilang kalau marah akan terkena hati ya, jadi akan terkena organ hati atau kandung empedu. Ketika kita terlalu gembira juga akan kena jantung, usus kecil. Ketika kita banyak berpikir, stres, jadi biasanya lambungnya akan kena gitu. Jadi asam lambungnya naik, bisa kena limpa juga, pencernaannya kurang lancar. Kemudian ketika kita terlalu khawatir, gelisah, nanti akan terkena paru atau usus besar. Kemudian kalau kita setiap hari takut, nanti ginjal kita akan bermasalah sama kandung kemih. Jadi ini berhubungan dengan TCM juga. Jadi bagaimana cara kita agar bisa bahagia? Kita perlu memahami kalau kita misalnya orang melukai kita, orang orang mengganggu kita, kita perlu memaafkan, memaklumi. Maksudnya kalau urusan kita dendam sama orang kan nanti suatu saat kita bisa sakit gitu dalam hati. Jadi kita perlu memaafkan, memaklumi, memahami. Kemudian yang paling lumayan tinggi ya ini tenang, hening, kemudian cinta. Jadi kita memberikan cinta, misalnya kita memberikan kayak gini ya, kita memberikan informasi tanpa pamrih gitu. Jadi kita akan powernya akan tambah kuat gitu. Misalnya kita membantu orang yang kesulitan tanpa pamrih juga power kita akan tambah kuat gitu. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran kita, ini yang paling tinggi ya pencerahan, hati kita damai gitu. Terus emosi kita bahagia itu tinggi ya, jadi power kita tinggi. Jadi kita nggak tahu stres ini kalau yang sini. Kalau yang ini kalau kita benci, gelisah, putus asa, ini yang membuat kita tambah lemah ya. Ketika kita hidup penuh pengharapan, ini udah 310 udah kuat ya, kita optimis gitu. Ada niat yang kuat. Kemudian hidup adalah berkah bahwa kita hidup untuk bahagia. Jadi
kita perlu memikirkan bahwa waktu adalah kehidupan, waktu adalah kebahagiaan. Jadi setiap detik pun kita perlu bahagia. Jangan setiap detik kita pikirkan saya dendam sama dia, saya marah sama dia, dia belum bayar hutang saya misalnya. Dia perlu eh, dia pernah mengganggu saya gitu. Dia pernah membuat saya takut, membuat saya sedih. Jadi kita perlu memaafkan, melupakan, mengikhlaskannya. Jadi kalau kita menyimpan dendam, benci, takut, sedih, putus asa akan membuat sakit suatu saat. Ya lebih baik kita memaafkan, memaklumi, memahami. Kalau dia urusannya ada masalah, maksudnya salah, ya nanti urusan dia. Yang penting di hati kita sudah memaafkan, memaklumi gitu. Jadi hati kita plong dan kita bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kita akan lebih bahagia begitu. Kemudian kita perlu tidur yang cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan mood, mengurangi stres, meningkatkan fungsi memori, meningkatkan pertumbuhan sel, membantu jaringan, meningkatkan produktivitas dan performa olahraga. Apa yang terjadi kalau kita kurang tidur, akan kurang konsentrasi belajar. Misalnya anak sekarang banyak main game ya sampai lembur. Mungkin suatu saat daya tahan tubuhnya akan lemah ya. Jadi kalau sekarang masih muda akan kuat ya, mungkin suatu saat semakin bertambah usia akan lemah. Kemudian kita akan terlihat lebih tua. Kemudian kalau kurang tidur akan hormon leptinnya nggak seimbang, jadi membuat kita akan makan ya. Jadi obesitasnya muncul. Kemudian tidak fokus saat berkendaraan, stres meningkat. Jadi perlu tidur yang cukup. Bagaimana cara tidur yang nyenyak itu? Pertama, hindari alkohol yang manis ya. Kemudian kafein, kopi. Kemudian tidur itu perlu ruangan yang nyaman, jadi bersih. Kemudian posisinya gelap. Kita perlu mematikan HP elektronik. Jadi sebelum 1 jam kita hindari nonton dulu. Kita perlu matikan lampu. Kemudian sirkulasinya juga baik ya di rumah. Jadi jadwalnya tidurnya baik. Kalau bisa sih tidur jam 10 sampai jam 4 itu harus tidur. Karena itu ada hormon endorfin keluar ya. Kalau kita nggak tidur nanti besoknya akan hormonnya tidak seimbang dan kita akan lemas gitu. Jadi yang penting itu kuantitas dan kualitas, minimal 7 jam buat dewasa ya. Kemudian besoknya bangun dalam keadaan segar, bugar gitu. Kemudian kita dapat tidur dengan mudah kalau 30 menit setelah berbaring. Kalau memang susah berarti ada masalah di tidur ya. Baik, kita lanjut ke whole food plant-based diet, pola makan nabati atau vegan. Apakah hanya makan sayur? Ternyata vegan itu berasal dari kata vegetus, artinya sehat, kuat, dan semangat. Jadi yang kita konsumsi itu ada sayuran, buah-buahan, kemudian protein nabati dari kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian ada whole grains itu biji-bijian ya, kemudian minum air yang cukup. Semuanya berasal dari nabati, kemudian no animal product, tanpa ada protein hewani. Jadi whole food plant-based diet itu ada makanan nabati utuh, tidak ada yang buruk ditambahkan dan tidak ada baik yang dibuang. Ini dari Michael Greger. Kemudian dari pola makan nabati utuh whole food plant-based diet itu, dia memiliki antioksidan yang tinggi, kemudian memiliki anti peradangan, kemudian alkalin ya, ini untuk mencegah kanker juga. Kemudian anti koagulan biar darah yang bagus, kemudian bisa mencegah memperhambat anti aging. Kemudian banyak vitamin dan mineral, kemudian banyak fitonutrien, dan makanan nabati itu nggak ada kolesterol karena kolesterol itu hanya di hewani. Kemudian zat besinya yang baik ya. Kemudian banyak serat. Kalau di hewani itu nggak ada serat. Kemudian mikrobiom yang sehat. Jadi ini bagus buat kesehatan usus kita. Kemudian angiogenesis regulator, regenerasi membuat sel-sel kita bertumbuh dengan baik. Kemudian mencegah kerusakan DNA. Kemudian membuat daya tahan tubuh kita tambah kuat. Gitu. Bagaimana dengan protein hewani? Kolesterolnya tinggi karena yang mengandung kolesterol itu hanya di hewani, karena yang bisa memproduksi kolesterol itu yang mempunyai organ hati seperti ayam, sapi, ikan. Jadi mereka mempunyai organ hati bisa memproduksi kolesterol. Kemudian lemaknya ini tinggi ya, terutama lemak jenuh, kemudian inflamasi ya, jadi mengakibatkan peradangan,
acid ya, asam ya, jadi ini memicu kanker juga. Kemudian zat besinya adalah heme. Kemudian ada glycolinuramic acid, itu mengakibatkan peradangan kronis. Mengapa kita bisa sering nyeri-nyeri kadang bisa dari peradangan ini. Kemudian tidak ada serat, karena mikrobiom itu pada sayur-sayuran, buah-buahan itu bisa membantu pencernaan, mengatur gula darah, serat itu ya, sama memberi makan bakteri usus yang sehat. Kemudian di protein hewani itu nggak ada phytonutrien. Kemudian pada saat peternakan kan mereka dikasih antibiotik ya, misalnya ayam disuntik antibiotik, disuntik hormon untuk mempercepat proses perkembangannya. Kemudian banyak pestisida juga, kemudian ada toksin yang lain, DDT, merkuri, dioksin. Kemudian ada high in eggs, jadi senyawa yang berbahaya yang terbentuk ketika protein atau lemak berkaitan dengan gula. Kemudian ada yang pola makan nabati yang masih mengkonsumsi plant-based ultra processed food ya. Misalnya dia vegetarian atau vegan masih mengkonsumsi makanan yang diproses ya. Jadi akibatnya apa? Proinflamasi, terus tinggi gula, acidic, asam ya, kurang serat. Kemudian lack of nutrient, kurang nutrisinya. Kemudian seratnya rendah, kemudian tinggi lemak, kemudian makanan nabati yang diolahan ya, yang udah diproduksi dari pabrik itu cenderung memiliki kalori yang tinggi, gula yang tinggi, sama rendah serat. Makanya kita lebih memilih whole food plant-based untuk saat ini yang paling baik. Gitu. Apakah vegetarian vegan bisa kurang gizi? Apakah ibu hamil, ibu menyusui balita bisa vegan atau vegetarian atau whole food plant-based diet? Ini menurut Academy of Nutrition and Dietetics 2016 bahwa diet vegetarian atau vegan atau whole food plant-based diet yang direncanakan dengan tepat, gizinya itu seimbang ya, cocok untuk semua siklus, baik dari kehamilan, bayi, anak, remaja, dan lansia, dan membantu mengurangi risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, tipe 2, stroke, obesitas, dan berbagai jenis kanker lainnya. Kemudian diet vegetarian termasuk vegan dapat memenuhi kebutuhan protein, zat besi, zinc, kalsium, vitamin D, riboflavin, vitamin B12, vitamin A, omega 3, dan iodium. Ini contoh pedoman gizi seimbang ya. Misalnya kita perlu mengkonsumsi tadi kan 3 sampai 4 porsi ya. Nasi kayak gini, satu porsinya kayak ini, kentang kayak gini. Kalau bisa sih karbohidrat kompleks ya, kentang, ubi, jagung, singkong direbus ya. Satu porsinya kayak gini, misalnya pagi, siang, malam gitu. Pagi, siang, malam. Bisa 3 sampai 4 porsi untuk dewasa ya. Kemudian karbohidrat yang lainnya itu dari biji-bijian, bisa brown rice, nasi coklat, flaxseed, kemudian oat ya, barley, quinoa. Ya contoh karbohidrat, sayur kan 3 sampai 4 porsi sehari, satu porsinya itu kayak gimana? Jadi kita misalnya masak capcay ditumis atau dibikin sup ya. Kalau bisa minimal 3 macam, misalnya kol, wortel, buncis gitu. Tambah kembang tahu gitu. Yang penting ada bervariasi gitu. Satu hari 3 sampai 4 porsi. Kemudian buah 2 sampai 3 porsi, misalnya pagi pepaya, siangnya pisang gitu. Minimal 2 sampai 3 porsi ya. Nggak harus banyak, yang penting ada. Nggak harus yang mahal, nggak harus yang import. Boleh buah-buah lokal gitu. Kemudian ini contoh buah juga. Kemudian untuk protein hewani kita bisa ganti dengan protein nabati. Ketika kita ingin minum susu sapi, kita boleh ganti ke susu yang nabati, susu almond, susu kedelai, susu mede, dan nabati yang lainnya ya. Kemudian ketika kita ingin makan hamburger, kita boleh cari yang hamburger vegetarian. Kalau ayam kita boleh cari yang ini ya, kayak penggantinya gitu. Kemudian apa sih yang beda yang pola makan yang tadi itu seperti gizi seimbang, Blue Zone Diet, kan yang membedakan itu hanya di protein hewani.
Kita akan membahas lebih dalam ya. Protein hewani itu bisa diganti dengan protein nabati. Protein nabati itu bisa dari tempe, tahu, kelompok jamur-jamuran juga. Jadi sehari minimal 2 porsi ya. Misalnya pagi makan tempe 2 potong kayak ini, siangnya tahu kayak ini, atau misalnya kacang hijau 2 sendok ini, kedelai gini, atau kacang merah atau mede, atau jamur 1 mangkok kecil gitu. Jadi minimal 2 sehari agar kita tidak kurang protein. Ada yang bilang protein hewani itu adalah sumber protein kelas 1. Jadi menurut WHO protein digestibility corrected amino acid ini yang dites ke manusia ya, bahwa soy protein itu nilainya 1. Jadi sebanding dengan egg protein, whey sama casein gitu. Kita lihat asam amino esensial seorang pola makan nabati atau vegan ya. Ini diambil dari soy protein, jadi lengkap ya asam aminonya. Jadi ada triptofan, histidin, dan lain sebagainya. Ini yang wajib dikonsumsi karena hanya didapatkan dari makanan. Kemudian dokter, saya takut kurang gizi, kurang protein jika tidak konsumsi daging, telur, ikan. Kita lihat protein yang paling tinggi itu adalah kedelai ya 34. Telur hanya 12, masih kalah dengan kacang hijau ya. Masih kalah dengan kedelai. Sapi, ayam itu sekitar 14-13, masih kalah dengan ini ya kacang hijau, terus buncis juga 21 cukup tinggi. Ini ya hanya sebagian protein, masih banyak protein yang lainnya ya. Kemudian kita lihat protein pada tempe, proteinnya tinggi ya 18 sebanding dengan daging sapi, ayam dan kambing. Kemudian ada kalsiumnya, ada zat besinya, kemudian ada karbohidratnya juga, ada kalsiumnya. Jadi tempe itu bisa sebagai pengganti daging yang sehat dan terjangkau. Apa sih kekuatan dari whole food plant-based diet? Apa perbedaan dengan vegetarian, yang masih makan ikan atau masih omnivora ya atau pemakan daging? Kita lihat ya perbandingannya. Mengapa kita memilih whole food plant-based diet atau vegan, pola makan nabati utuh? Kita lihat menurut Epic Study mengenai total kolesterol ya, bahwa vegan itu normal ya di bawah 200, 170. Kalau meat eater kan lebih tinggi. Kemudian untuk tensi, vegan itu paling rendah risikonya. Jadi pola makan nabati mengurangi risiko hipertensi 63%. Kalau meat eater kan 1 ya lebih tinggi. Kemudian mengenai serangan jantung, penyakit jantung koroner. Menurut American College of Cardiology, bahwa serangan jantung 86% dapat dicegah dengan vegan, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan olahraga. Karena saat ini yang paling banyak ke rumah sakit itu, ke IGD itu 50%-nya ini ya penyakit jantung sama stroke. Jadi kalau kita vegan bisa mengurangi risiko jantung 14%. Kalau kita masih makan telur susu, ada risiko jantungnya 39%. Kalau kita pemakan daging 50%. Kalau kita makan daging sama merokok akan meningkat jadi 70%. Selebihnya lifestyle ya, kurang tidur, baik pikiran, olahraga atau enggak gitu. Kemudian di luar negeri kan mereka untuk jantung itu mereka sampai mengobatinya dengan pola hidup dan pola makan. Ini dari Cadwell BL Sustain. Jadi intervensi utamanya ada diet, meminta semua pasien untuk berhenti mengkonsumsi produk susu, ikan, daging, unggas, minyak dan lemak. Kalau kita kan di sini masih banyak mengkonsumsi, kalau ada kolesterol dikasih statin, kalau tensi misalnya captopril atau apa, amlodipin. Ini hasilnya ya selama 3 tahun. Jadi sebelumnya kan tersumbat kayak ini. Jadi yang tersumbat ini terbuka ya, hanya dengan pola hidup dan pola makan. Kemudian bagaimana membersihkan arteri kita yang sudah ada plak gitu. Ini menurut PCRM ya. Jadi kita memilih pola makan nabati utuh, kemudian kita memilih zat-zat yang yang terlalu asin, kemudian manis yang diproses ya, kaleng-kalengan. Kemudian kita makan nut and seed, kemudian hindari minyak ya. Kemudian hindari lemak jenuh sama trans fat yang digoreng berulang. Ini
saturated fat itu banyaknya di hewani, kemudian kita perlu suplemen atau fortifikasi vitamin B12. Kemudian reversing heart disease ini dari Dan Onis. Kalau kita sakit jantung kan biasanya dikasih obat beta blocker, kemudian dikasih statin, ini kayak Lipitor gitu ya. Kemudian kadang-kadang di bypass ya. Kemudian kadang di eh, apa dipasang stent gitu. Jadi dari Dr. Dan Ennis penelitiannya dengan a low fat vegetarian diet, kemudian olahraga yang moderat ya, no smoking, stress management, ternyata hasilnya bagus ya, kolesterolnya turun, LDL turun, berat badan turun. 82% dari peserta itu pulih ya dari penyakit ini sumbatan jantung koroner ini. Kemudian kalau kita ada penyakit gula darah, berat badan berlebih atau obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, tentu kalau kita ke dokter kita akan dikasih misalnya obat tensi ya, obat kolesterol. Kemudian kalau kita obesitas biasanya akan dibedah atau di liposuction, RF atau dikasih obat suplemen. Jangka panjang enggak sih gitu? Bisa bolak-balik enggak? Kemudian kalau ada gula mungkin dikasih obat metformin atau insulin dan obat lainnya. Bisa kita cegah enggak sih sebenarnya gitu? Apakah kita minum 4 macam obat ini 3 kali 1 seperti makan gitu? Jadi menurut Mega Study ini ya dari Cardiovascular Diagnosis and Therapy tahun 2004 bahwa plant-based diet bisa mengontrol gula darah, berat badan, kemudian tekanan darah sama kolesterol dalam satu waktu. Jadi tidak ada obat yang bisa melakukannya gitu. Kalau obat kan perlu 4 macam, tapi dengan pola makan nabati bisa mengontrol gitu. Jadi menurut Bapak kedokteran kita, let your food your medicine. Jadi jadikan makananmu sebagai obat. Ini hasil eksperimental yang menerapkan whole food vegan diet selama 21 hari. Ini dari Dr. Susianto. Ini apa ketua vegan dunia ya. Jadi berat badan sebelumnya ini 119, selama 21 hari ya turun jadi 111 7,3, kemudian lingkar perut 92 jadi 72, kemudian tensi sebelumnya 135 jadi 82, kemudian kolesterol 273 jadi 126 ya normal ya. LDL dari 203 jadi 73, ini juga jadi normal. Trigisida dari 1134 jadi 302 ya. Ini turunnya tinggi. Kemudian gula juga turun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu boleh tes kalau misalnya ada penyakit gini, tes 21 hari pola makan nabati utuh, nanti cek tensi sama tekanan darahnya. Kalau sudah normal kita nggak perlu minum obat seumur hidup. Kemudian dokter saya takut makan nasi karena diabetes, karena obesitas. Kita lihat penelitian dari Jepang ya, dari Dr. Neil Bernard belajar dari Jepang bahwa nasi adalah makanan utama di Jepang, seperti di Indonesia juga makanan utama ya. Jadi dulu itu prevalen diabetesnya itu pada tahun 80-an 1-5, umur 40 tahun ke atas. Kemudian setelah western diet masuk, seperti ini ya kentang goreng, hamburger, kemudian keju, kemudian fried chicken ya. Kan banyak ya sekarang makan junk food cepat saji. Jadi naik fatnya naik, kemudian terjadi penurunan dari karbohidrat. Jadi prevalensi diabetes itu selama 10 tahun ya dari tahun 80 tahun ke 90 naik 2 kali lipat. Jadi 11-12%. Jadi tidak ada perubahan genetik yang berubah, hanya karena perubahan pola makan yang berbasis nasi ke pola makan barat ya. Jadi ini tidak hanya terjadi di Jepang, juga di Indonesia juga atau di Asia gitu. Jadi lebih ke karena pola makan berhewani yang banyak lemak seperti tadi. Kemudian berat badan juga naik gitu. Terus kita belajar mengenai diabetes tipe 2.
Ini contoh ketika kita makan karbohidrat ya seperti nasi, kentang, ubi, jagung, singkong ini kan akan masuk ke pembuluh darah. Kemudian akan ada hormon insulin yang dikeluarkan oleh hormon pankreas. Kayak gini ya. Ini contohnya dalam sel. Jadi gula itu kan dari karbohidrat. Tujuannya adalah membuat energi. Sehingga misalnya ini contohnya sel mata. Jadi mata kita bisa melihat, misalnya sel jantung, jantung kita bisa berdetak. Jadi kita makan, jadi makan karbohidrat akan menjadi glukosa gitu. Jadi ketika glukosa masuk ke dalam sel, perlu namanya insulin hormon ya. Insulin hormon itu kayak kunci dia. Jadi baru selnya bisa masuk gitu. Jadi glukosanya bisa masuk. Apa yang terjadi pada diabetes? Di sininya itu di gembok itu banyak lemak sama banyak protein hewani. Jadi gemboknya nggak bisa buka. Jadi ketika kita cek darah gulanya akan naik gitu. Ini menurut Dr. Neil Bernard ya. Jadi animal fat sama protein hewani dapat mengintervensi dari insulin resisten. Tapi protein nabati enggak gitu. Jadi pola makan nabati bisa mengontrol HbA1c sebanyak 1,2 poin jauh lebih baik efeknya daripada diabetes oral. Jadi kebutuhan obat untuk pasien juga akan berkurang. Ini contoh untuk pola makan diabetes ya, low fat vegan diet. Jadi kita mengeliminasi produk hewani, lemak, kemudian makan serat. Sehari makannya 40 gram, kemudian cari glikemik yang rendah ya, kemudian perlu suplemen B12. Yang kita makan adalah sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian gitu. Seperti yang tadi ya, pola makan nabati utuh. Jadi menurut Diabetes Care bahwa berat badan untuk vegan itu 2,3 ya, ini di bawah 25 BMI-nya normal ya. Kalau meat eater atau non vegetarian tinggi ya. Di penelitian Dr. Neil Bernard juga. Kemudian untuk diabetes juga vegan paling rendah prevalensinya dibandingkan meat eater. Untuk berat badan juga dengan pola makan nabati dalam 1 bulan ya bisa turun 4 kilo ya. Bagaimana rahasia pelansingan? Mau tahu? Jadi rahasia pelansingan itu ada 3. Pertama adalah makanlah sedikit yang mengandung kalori tinggi. Kalori tinggi itu kan minyak sama protein hewani. Kalau kita mau berat badannya jangka panjang, jadi no animal product sama benar-benar minimal oil gitu. Kemudian kita perlu nikmati makanan dengan pelan-pelan. Kita perlu nyadari saat kita makan gitu loh. Kalau bisa makannya pelan-pelan sampai 20 menit. Karena kalau 20 menit nanti laparnya akan hilang gitu. Kemudian hindari rasa pedas. Rasa pedas itu akan membuat nafsu makan kita cepat ya. Nafsu makan kita bertambah. Jadi kita makannya banyak gitu. Sama panas juga bikin nafsu makannya bertambah. Misalnya kita makan bakso dikasih pedas kemudian panas kan. Terus kita makan-makan nggak terasa gitu. Tahu-tahu udah ada mangkok gitu. Jadi ini rules untuk mencapai berat badan ideal jangka panjang, no animal product sama minimal oil. Kemudian cara mudah efektif jangka panjang mencapai berat badan. Jadi ada diet namanya yang tidak mengkonsumsi karbohidrat itu hanya mengakibatkan berat badan jangka pendek ya. Jadi ini tidak bagus buat jangka panjang, bahaya buat ginjal. Kemudian diet tinggi protein hewani juga bahaya. Nanti banyak kolesterolnya tinggi, ginjalnya bisa fungsinya bisa berkurang. Kemudian kolesterolnya naik, nanti lemaknya juga naik. Jadi ini yang salah ya, kita tetap memilih diet gizi seimbang sesuai Kemenkes, cuman tanpa protein hewani sama minimal oil gitu, minyak sayurnya sedikit. Jadi yang kita makan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian karena lemaknya sedikit, seratnya banyak. Jadi ini membuat kita kenyang sama kalorinya sedikit gitu. Kapan waktunya makan? Jadi waktu makan itu kalau makan malam itu membuat perutnya buncit di atas jam 7 ya. Kalau breakfast itu menurunkan berat badan ideal, jadi bagus untuk pelansingan. Kita lihat ya kalau makan malam itu akan membuat buncit, jadi paling bagus itu
paling pagi itu breakfast itu makannya like king ya, kayak makan raja. Kemudian siang itu prince. Kemudian kalau malam itu sedikit ya. Jadi kayak gini dia, breakfast, lunch, dinner. Kalau di atas jam 7 itu udah danger, jadi kita hindari makan. Kalau lapar makan buah aja gitu. Kemudian kita bahas sedikit mengenai cancer. Kalau minum 2 susu sapi ya dapat mengakibatkan peningkatan dari risiko kanker prostat. Ini yang milk and cancer prostat. Di Amerika banyak minum susu, jadi kanker prostatnya lebih tinggi dibandingkan dengan Jepang sedikit mengkonsumsi susu hewani ya. Ini negara-negara maju yang mengkonsumsi susu, jadi prostat kansernya tinggi. Kemudian processed meat, daging merah juga tinggi ya untuk risiko dari kanker usus gitu yang mengkonsumsi hewani dibandingkan dengan daerah Jepang. Ini negara maju yang mengkonsumsi hewani, kanker kanker kolonnya lebih tinggi. Ini penelitian dari China Study ya, Prof. Colin Campbell. Jadi makanan yang menurunkan sel kanker itu ini makanan yang cruciferous vegetable yang hijau ya. Terus tinggi konsumsi buah, kemudian karotenoid ini buat breast cancer bagus ya. Natural soy food bagus buat pencegahan kanker. Tomato, kemudian yang meningkatkan kanker itu western diet gitu. Yang tadi ya hamburger, kentang goreng, kemudian fried chicken, minuman yang manis. Kemudian vegan itu paling sedikit risiko kankernya dibandingkan dengan meat eater ya. WHO mempublikasikan bahwa daging sosis merupakan ancaman kanker, penyebab kanker yang tertinggi. Jadi apalagi yang dipanggang seperti ini ya, dapat menyebabkan kanker usus ya, risikonya tinggi. Jadi di luar negeri itu ini buku dari Dr. Neil Bernard juga ada buku untuk survival kanker, terutama kanker payudara. Jadi kanker payudara itu banyak berhubungan dengan excess body fat. Jadi hormonnya nggak seimbang ya. Jadi untuk survival itu mengurangi lemak tubuh sehingga membuat usianya bertambah, mengurangi lemak dari makanan. Jadi survival usia harapan hidupnya bertambah, mengkonsumsi sayuran buah-buahan sama olahraga juga meningkatkan usia harapan hidup. Mengkonsumsi kedelai juga meningkatkan usia harapan hidup. Ini waktu COVID ya, jadi yang orang-orang yang vegan atau pola makan nabati jarang yang terkena sampai ke berat ya. Jadi mereka hanya terkenanya risiko yang ringan gitu, gejala ringan. Kemudian bahwa pola makan nabati itu baik untuk chronic kidney disease. Diet vegetarian mencegah penumpukan racun dalam ginjal yang berasal dari fosfor yang terkandung dalam daging. Ini pada saat saya belajar di Thailand ya, di lymphedema dengan Prof. Chai. Jadi penyakit lymphedema adalah akumulasi cairan jaringan seputan yang terjadi akibat disfungsi limpatik. Jadi ini pasiennya udah 30 tahun bengkak ya, kayak penyakit kaki gajah gitu. Kemudian diterapi dengan twisting tourniquet dibalut, yakni dibalut 15 menit, kemudian dilepas 5 menit. Ini ada 4 lapis. Kemudian ini terapi 2006, 2007. Jadi dia bisa ini menekuk sekarang ya. Kemudian ini ada pasien lagi, dia ke kliniknya naik mobil pick up kayak gini ya. Ini besarnya kayak gini. Dia merasa terlalu besar. Kemudian dia berharap suatu saat bisa berjalan kembali dan bisa bekerja gitu. Kemudian di terapi ini awalnya 220 kilo, kemudian di twisting tourniquet jadi 130 kilo gitu. Selama 39 hari with vegan diet juga sama di twisting tourniquet. Jadi dia bisa berguling, dia sangat senang ya ini. Lihat tertawa dia. Kemudian ini juga pasien lymphedema yang jadi dia sudah tidak mengkonsumsi pork, kemudian only vegan food. Awalnya gini gede kakinya, di terapi kayak gini jadinya. Kemudian pasien pas ini breast cancer ya,
dalam 1 tahun lihat dahinya juga lebih tidak ada keriputnya gini. Terus bengkaknya juga hilang. Kemudian ini ada pasien psoriasis, seorang wanita psoriasis selama 30 tahun sembuh dalam 2 minggu setelah menjadi vegan ya. Kemudian ini pasien di Thailand juga di Lymphedema Center Thailand, pasien psoriasis. Ini dalam 2 minggu vegan sama di twisting tourniquet. Ini juga pasien psoriasis. Kemudian ada pasien yang mengkonsumsi sup bebek ya. Sebelumnya datang kayak gini, kemudian dibalut ya, kemudian vegan diet. Kemudian mungkin karena dia kangen pengen makan sup bone soup itu, hanya supnya loh, duck bone soup. Jadi kambuh lagi gitu, datang lagi kayak gini timbul besar-besar. Kemudian Prof. Ica ini dia sampai tahu, jadi hampir semua pasien dia foto. Oh ini karena makan duck, ini karena makan chicken, karena makan pork, karena makan ikan, karena makan udang gitu. Dia sampai tahu ini. Jadi yang membuat tubuh kita nggak cocok mengkonsumsi hewani gitu. Karena terjadi penolakan. Kemudian ada pasien 5 tahun ada jerawat ya. Sudah berobat ke dokter, udah minum pil kontrasepsi, ada kasih krim gitu. Kemudian udah perawatan lah secara medis, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Kemudian dia gelisah. Kemudian suatu saat dia sadar mungkin ada berhubungan dengan pola makan diet ya dengan jerawat. Kemudian dia baca-baca pola makan whole food plant-based diet. Ternyata berhenti mengkonsumsi daging, telur, susu, ikan, keju, yogurt 3 minggu sembuh gitu. Jadi ini ada pionir dari lifestyle medicine yang kayak paling senior ya, Prof. Colin Campbell, bahwa 80-90% semua dari tipe cancer, kemudian penyakit kardiovaskuler, penyakit degeneratif dapat dicegah ya dengan pola makan vegan atau pola makan nabati utuh gitu. Cancer, cardiovascular disease, osteoporosis, diabetes. Jadi sangat baik, sangat banyaknya penyakit yang kita bisa cegah. Kalau sudah terkena kita bisa memulihkan dengan pola hidup sama pola makan gitu, tanpa harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Ini penelitian dari Colin Campbell, The China Study. Hubungan antara konsumsi makanan berbasis hewani termasuk daging, telur, susu, ikan dengan kadar kolesterol. Jadi kalau kita makan protein hewani, kolesterolnya akan naik. Ketika kita mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, protein nabati, kolesterol darahnya normal gitu. Kemudian hubungan antara intake hewani dengan breast cancer. Jadi kalau banyak makan protein animal fat ya, seperti di negara maju ini, UK, Denmark, Kanada, jadi breast cancer-nya juga tinggi gitu. Kalau di negara-negara yang sedikit mengkonsumsi lemak hewani, breast cancer-nya juga lebih rendah tingkat kematiannya. Kemudian berhubungan dengan penyakit heart disease, bahwa yang mengkonsumsi protein hewani yang tinggi terjadi peningkatan lebih tinggi pada penyakit jantung pada usia ini ya 55 sampai 59 tahun. Kemudian yang mengkonsumsi sedikit ya, jadi lebih sedikit yang sedikit hewani cenderung memiliki kematian yang lebih sedikit gitu. Untuk colon cancer juga sama ya ini. Jadi mengkonsumsi banyak daging kayak negara maju ini lebih tinggi kanker ususnya dibandingkan yang sedikit. Kemudian perbandingan 500 kalori makanan berbasis nabati dengan hewani ya. Jadi makanan nabati itu yang kita makan tomat, spinach, 5 bean, peas sama potato. Jadi kolesterolnya nggak ada. Jadi proteinnya cukup, ada beta karoten, ada fibernya. Kalau hewani nggak ada fibernya. Kemudian ironnya juga ada, zat besi, folat. Jadi kita tidak perlu takut kurang gizi ya kalau kita makan bervariasi dan seimbang. Kemudian dikit lagi ya, the China Study ini tentang osteoporosis, bahwa penduduk China banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Kasus osteoporosisnya rendah dibandingkan Amerika, konsumsi hewannya tinggi, kasus osteoporosisnya tinggi. Jadi ini dengan maju
ini di China ya, sedikit. Karena mil itu mengandung kalsium tapi bersifat asam. Jadi untuk menetralkan asam itu mengambil kalsium dari tulang. Jadi ketika kita makan telur, susu, daging, ikan, ayam, protein hewani ya, akan menyeimbangkan tubuh kita mengambil basa dari kalsium itu dari tulang. Jadi tulang kita akan keropos gitu. Bagaimana tulang kita agar kuat? Kita perlu mengkonsumsi kalsium dari sayuran, olahraga, vitamin D. Jadi kalsium itu yang tinggi itu di wijen, jadi 10 kali lipat dari susu ya, 1160. Kemudian di bayam juga ada, di agar-agar juga cukup tinggi. Kemudian sedikit tentang anti-aging. Anti-aging itu bisa dari eksternal sama internal correction ya. Kalau external correction itu biasanya kita ke dokter bedah kulit atau ke yang klinik kecantikan, botox, filler, kemudian thread lift. Kemudian bisa juga dengan internal aging correction dengan healthy lifestyle yang tadi ya, dengan healthy food, sport medicine, kita olahraga ya, terapi sel, hormonoterapi gitu. Kalau bisa sih dari dalam dulu kita benarin gitu. Jadi sebenarnya bisa dihambat untuk anti aging penuaan ini. Jadi caranya adalah ubah pola hidup, no smoking, no alcohol, tidur yang cukup. Alkaline diet itu kan dari sayur-sayuran, buah-buahan ya. Kemudian moderate exercise, kontrol stres. Ini yang tindakan. Ini contoh penelitian bahwa vegetarian hidup lebih lama. Kemudian plant-based food benefit longevity. Kemudian ini penelitian dari Jerman bahwa laki-laki juga mengurangi resiko 50%, wanita 30%. Kemudian non-vegetarian mengalami angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan vegetarian. Mengkonsumsi lebih banyak protein nabati berhubungan dengan umur panjang. Diet rendah lemak, pola makan nabati dapat memperlambat penuaan. Ini berhubungan dengan telomer ya, sama DNA. Pola makan nabati membantu mengurangi penuaan dini. Ini telomernya meningkat ya, jadi sel-sel kita lebih baik. Buah dan sayur dapat mencegah kematian dini. Diet tinggi makanan olahan meningkatkan risiko kematian. Makan lebih banyak daging, susu ya, tidak sehat menyebabkan penuaan yang lebih buruk. Serat membantu mencegah penyakit kronis. Konsumsi buah dan sayur menawarkan perlindungan osteoporosis. Terakhir, prinsip menghidangkan makanan, masalah dengan hati bahagia, gembira, sukacita, mengandung semua unsur gizi, bervariasi dari hari ke hari, dimasak dengan secepat mungkin, menarik penyajiannya, enak rasanya. Terima kasih. Dengan pola makan nabati utuh atau vegan, penyakit dapat kita cegah. Kalau sudah sakit, kita bisa reverse atau memulihkannya untuk jangka panjang. Jadi kita tidak perlu mengkonsumsi obat seumur hidup. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Dokter Satya atas informasi-informasinya. Kita berikan aplaus sekali lagi. Baik dok, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi di sini di kolom chat Zoom sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dok, untuk sumber albumin apakah hanya didapatkan dari ikan gabus atau putih telur? Karena untuk kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan albumin dalam jumlah banyak, tahu bisa didapatkan hanya dari sumber nabati. Mau langsung Ya, dijawab dok atau gimana? ya. Albumin. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Albumin memang terdapat pada ikan gabus, telur ya. Tapi albumin itu kan dari protein. Kita bisa mengambil dari protein. Kalau memang darurat ya, misalnya di rumah sakit kita bisa mengkonsumsi kayak yang sudah jadi ya, dari protein dari pea nanti kan, atau yang dari kedelai. Nanti kan yang dalam bentuk tepung ya, nanti dia akan diproses menjadi albumin juga gitu. Yang penting kita mengkonsumsi protein nabati yang cukup, nanti dia akan dikonvert ke albumin. Gitu sih. Oke, jadi albuminnya bisa didapat dari pis ya. Protein Ah, dari pea, dari kedelai. kacang-kacangan ya. Mungkin kayak produk-produk yang sudah jadi ya, boleh lihat di e-commerce. Nanti bisa lihat yang sudah dalam bentuk
tepung gitu atau yang susu gitu yang sudah tinggal diseduh gitu. Ya mungkin Hmm. kayak almond gitu ya dok ya. Kedelai kacang hijau ya mungkin ya. Yang lebih tinggi sih kedelai sih sama dari pea gitu. Oke oke. Mungkin semoga menjawab ya. Kalau belum puas jawabannya nanti boleh tanya lagi. Pertanyaan kedua dok. Selamat malam. Katanya untuk sumber protein dan zat besi dari nabati penyerapan di tubuh berbeda dengan sumber dari hewani. Untuk nabati walaupun porsi yang sama, tapi yang diserap tubuh lebih kecil. Bagaimana pola vegetarian atau vegan mengatasinya? Bagaimana dengan B12 di mana sumber nabati B12 didapatkan? Juga mungkin boleh disarankan dok gimana cara mengolah tahu dan tempe selain digoreng karena lidahnya kurang bisa menerima kalau cuma tempe kukus atau tempe rebus. Lalu kalau beans biasa juga jadi perlu tambahan gula. Misalnya bubur kacang hijau, mungkin ada saran olahan beans yang lebih enak dan sehat dok. Terima kasih. Ah, waduh banyak ya. Jadi ulangi ya. Protein hewani ini yang tadi ya. Jadi KCN whey egg protein itu nilainya 1 ya. Ini yang diuji pada manusia. Ini yang dari WHO, FAO, FDA. Jadi penyerapannya sama kalau dari soy protein. Kecuali ada kacang-kacang tertentu gitu. Bahkan beef juga masih kalah dengan soy protein. Kemudian ini kan banyak ya protein nabati itu dari tempe, tahu, oncom, kacang hijau, kacang kedelai. Kalau yang agak tinggi boleh chickpea juga tinggi kalau buat binaragawan. Yang paling lengkap itu asam aminonya dari kedelai, juga dari pumpkin seed juga asam aminonya cukup lengkap gitu. Tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Bisa ulangi enggak? Pertanyaan kedua tentang penyerapan B12. Bagaimana dengan B12? Sumbernya dari mana dok? B12. Tunggu saya dari ini biar lebih cepat. B12 itu bisa dari makanan yang difortifikasi, misalnya sereal, mie, susu kedelai. Kalau pada tempe juga cukup tinggi ya. Ini penelitian dari Bapak Susianto. B12-nya ada 5,9 yang tempe yang kering, kemudian yang fresh 3,5. Kemudian ini juga ada di dried purple leaf nori juga ada B12 gitu. Tapi kalau misalnya kita memang takut kekurangan, misalnya umurnya udah 50 tahun, terus vegan udah lama, ya kita boleh minum suplemen gitu. Karena pada vegan memang sering kekurangan B12 gitu. Kalau misalnya takut, kita boleh mengkonsumsi ini kalau nggak cukup dari makanan ya. Terus pertanyaan ketiga apa? Pertanyaan ketiga, gimana cara mengolah tempe dok? Tempe sama kacang-kacangan, kacang hijau kah? Tempe Gimana kan caranya bisa supaya di enak? Karena kalau cuma dikukus atau direbus aja lidahnya kayak lidah orang Indonesia ya, mungkin lebih suka yang goreng-goreng gitu. boleh beli buku tempe sih yang 50 resep itu bisa dibikin mie, bikin bakso, tempenya kemudian dibikin kalau untuk anak-anak kayak bol gitu. Bukunya Kalau Dokter kacang Susianto ya, yang hmm, tempe ya. kalau kacang-kacangan kan bisa di oven atau dibikin sup atau direndam dulu, kemudian kita buat sup apa gitu, ditambahin bisa tambah goji berry atau tambah apa kayak bakut teh gitu. Pokoknya bervariasi dicampur-campur gitu. Ya, untuk Hmm. mengurangi gulanya itu ya, Dok ya. Karena kan kalau nggak pakai gula, rasanya mungkin sop kacang, bubur kacang hijau gitu, tapi nggak pakai gula. Nah, Oh kalau gula kan boleh memilih gula kayak coconut sugar kan lebih rendah juga boleh ya. Atau gula stevia juga bisa sih. Atau gula yang asli dari buah-buahan gitu kan boleh. Nggak apa-apa. oke. Heeh. Ada lagi tidak pertanyaan jelas tidak? Ada. Ini sebentar ya. Ini kalau kurang puas boleh tanya lagi ya.
Tambahan pertanyaan lagi, Dok. Menurut dokter, dengan puasa 24, 36 sampai 72 jam itu apakah baik? Itu 3 hari ya berarti. 2 hari gitu. Apakah baik jika seberapa sering, apakah kalau baik seberapa sering kita berpuasa? Terima kasih dok. 3 hari 3 malam nggak makan tuh luar biasa ya. Baik. Ada jenis puasa gitu ya dok. Bukan IF lagi dok ini. Ya, puasa baik sih buat kayak anti aging, kemudian buat perangsingan. Tapi kalau memang terlalu lama perlu pengawasan dokter sih atau tenaga medis gitu. Takutnya misalnya asam lambungnya naik kan, atau yang penting dia tahu caranya sama tidak kurang gizi. Sebenarnya baik buat kesehatan sih. Baik buat kesehatan itu jadi seberapa sering kita boleh puasanya kayak gitu dok? Yang penting nggak lewat 2 minggu gitu, Bu. Maksudnya dalam 2 minggu tuh full Mm-mm. gitu ya? Ya, kalau bisa 2 minggu stop, kita pola makan seimbang lagi gitu. Kalau kelamaan kan biasanya takutnya kurang gizi gitu. Oke oke. Pertanyaan selanjutnya dok. Kalau kita sudah kena osteoporosis, gimana cara penyembuhannya? Harus konsumsi obat atau ada cara alami dok untuk mengatasi osteoporosis? Osteoporosis pertama kita pola makan dulu. Pola hidup kan misalnya kita olahraga, terus cukupin vitamin D-nya, kalsiumnya gitu. Bisa dari sayuran, buah-buahan. Kalau memang kurang ya kita boleh suplementasi. Eh, kita lihat juga penyebab osteoporosis apa karena usia. Ya kita boleh pola hidup untuk memperlambat anti aging itu gitu. Oke. Hmm. Jadi kalau bisa dengan suplemen juga ya. Ya, kalau memang kurang boleh sih kita konsumsi. Kalau misalnya nggak bisa dari makanan. Makanan yang untuk osteoporosis apa itu dok? Yang bagus. Tadi kan yang banyak mengandung ini kan kalsium itu kayak wijen kan tinggi kalsiumnya. Ada 1160 kan tinggi. Kemudian agar-agar, rumput laut juga tinggi. Almond juga tinggi. Sayuran hijau juga tinggi. Sekitar 200-an gitu. Kemudian kita perlu berjemur sinar matahari juga biar tulang kita kuat. Oh, oke. Dari jamur-jamuran juga bagus sih buat tulang itu. Jamur-jamuran. Pertanyaan selanjutnya dok. Bagaimana nutrisi yang bagus untuk penderita patah tulang di bahu atas supaya cepat tumbuh tulangnya? Ini yang bawah pertanyaannya sama ya, bagaimana nutrisi yang bagus untuk penderita osteoporosis tadi udah jawab. Nutrisi untuk patah tulang biasanya kita perlu protein. Protein itu bisa dari kalau nabati dari kedelai ya bagusnya dari tahu, tempe, kacang-kacangan, biji-bijian gitu. Kemudian kita butuh kalsium juga untuk mineral dari penyusun tulang. Kalau dari nabati kan brokoli, bayam, kale, kalsium itu. Kemudian kalsium, kemudian kita perlu vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium. Kalau memang kurang boleh suplementasi. Kalau bisa berjemur sinar matahari pagi ya di atas jam 9, 15 menit gitu. Kemudian kita boleh mengkonsumsi zat-zat yang difortifikasi yang ada penambahan vitamin D-nya. Kemudian juga kita perlu vitamin C untuk pembentukan kolagen. Vitamin C kan bisa banyak dari jambu, jeruk, sayuran hijau ya. Gitu. Kemudian zat-zat mineral lainnya juga. Yang penting kita makan seimbang. Kalau memang saat sakit ya boleh minum suplemen atau obat gitu. Gitu, Bu. Oke, itu ya Ibu Sherina. Jemur sinar mataharinya harus di atas jam 9 ya dok ya. Tadi saya dengar kata-kata di atas jam 9.
Biasanya kan orang bilang jangan lewat jam 8 gitu katanya. Ini kan katanya ya dok. Jadi yang benar itu berjemur matahari pagi itu jam berapa gitu yang bagus. Ya, jam di atas jam 9 itu jam 10-an gitu. Karena intensitas ultraviolet yang B itu yang memproduksi vitamin D itu yang paling tinggi itu. Di atas jam 9 ya. Iya, Oh, berarti selama ini eh, saya berpikiran saya keliru gitu ya. Pikir kan kalau di atas jam 9 udah panas gitu ya. Bisa hitam nanti kalau. cukupin Oke. ini aja, cukupin 5 sampai 15 menit terus biar nggak hitam ya boleh pakai tabir surya kan. Pakai Siap. topi juga boleh, kacamata hitam gitu. Siap-siap, Dok. Oke. Selanjutnya nih, Dok, pertanyaannya. Bagaimana menaikkan berat badan? Saya seorang vegetarian nih, Dok. Susah untuk menaikkan berat badan. Kalau kita berat badannya meningkat terus, Dok, vegetarian. Tadi kan ada buat pelansingannya. Jadi berat badan kita perlu 3 kali makan, 3 kali ngemil. Prinsipnya asupan kalorinya cukup ya. Ini untuk menaikkan, Dok, bukan menurunkan. Menaikkan Nah, 3 kali makan, 3 kali ngemil. Yang ngemil itu boleh alpukat atau kelapa muda ya, sama ada ininya, ada isinya gitu. Itu cepat sih, biasa dalam 1 bulan bisa naik. Kemudian kita perlu cek kenapa berat badannya nggak naik, tidurnya kurang nggak, banyak pikiran nggak, kemudian ada pernah konsumsi cacing nggak gitu, boleh coba Kombantril sih 6 bulan sekali gitu. Kemudian kalau konsumsi kan kita perlu makan protein, karbohidrat kompleks, kemudian sayur buah, vitamin dan mineral gitu. Jadi tiap makan 6 kali kan, 3 kali makan, 3 kali ngemil. Nanti berat badannya akan bertambah sih, sama tidurnya cukup biar hormonnya seimbang. Kemudian boleh dibantu latihan beban juga biar berotot nanti. Gitu, hindari stres, kurang tidur juga susah naiknya. Perlu dicari penyebabnya kenapa nggak naik gitu. makannya udah 3 kali sehari atau belum gitu. Nah, itu Ibu Sylvia tuh yang buka 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 kamera itu ya. Oke, ini kalau misalnya ini tadi katanya minum obat cacing ya, Dok ya? Boleh. Kalau 6 bulan kan biasanya boleh minum. Hmm. Ah. Dan katanya tadi kalau makan biar langsing itu harus makannya cepat, makannya lambat ya. Jadi kalau mau gemuk harus Iya, makannya cepet gitu. Ya, Dok. Bener kan? nggak juga sih. Yang penting nikmati biar dikunyah. Jadi biar penyerapannya lebih maksimal. Kalau lambat itu lebih 20 menit. Jadi kalau lebih 20 menit rasa laparnya akan hilang. Jadi kalau lambat kan masuknya dikit. Kalau cepat kan masuknya banyak. Jadi membuat kita gemuk gitu. Terus kalau kita mau langsing kan kita makan buah dulu biar kenyang kan. Tapi kalau kita mau gemuk setelah makan baru makan buah gitu. Oh, dibalik ya. Hmm. Oke, jadi berarti makannya harus agak cepat sedikit supaya banyak makannya nggak keburu kenyang gitu. Kalau makannya Nggak. lama ya kenyang duluan ya. Yang penting lebih kurang 20 menit sih, tetap harus nikmati sih biar pencernaannya maksimal. Kalau cepat juga pencernaannya kurang baik soalnya. Oke. Harus dinikmati sama kita fokus kesadaran makan. Oh, kita sadari kita lagi makan gitu. Kita sadari lagi masukkan misalnya nasi ke mulut, masuk ke kerongkongan, lambung itu. Gitu. Ya, ini perlu kesadaran ya, karena kadang kita makan sambil lihat handphone, sambil nonton gitu ya. Oh ya, itu distraksi namanya. Oke, oke. Oh, ini ada lanjutannya lagi, Dok. Makan kale. Oh, ini untuk tentang obat cacing tadi, Dok. Apakah obat cacing itu umur 50 masih perlu? 50 tahun ya. Kalau merasa makanannya kurang bersih, mesti makan di luar, boleh sih. 6 bulan sekali kan boleh makan obat cacing gitu. Ya, sepertinya mungkin saya makan obat cacing jadi gemukan, Dok. Makan kale apakah bisa dimasak? Kale kan sayuran ya, Dok ya. Ya, seperti bayam gitu ya. Makan kale sayuran tentu bisa dimasak.
dia kan banyak ininya, bisa ditumis, kemudian bisa dimasak sup juga boleh, sayur bening juga boleh gitu. Direbus cepat juga boleh, Ya bisa jangan jadi lama-lama salad ya. juga boleh. Mm. Mau mentah, jika ingin mentah tapi harus dibersihkan dulu itu. Kayak mas salad ya jadi ya. Mm-mm. Ini ada pertanyaan dari Facebook. Dokter mau tanya, tomat baiknya di jus mentah atau dikukus sebentar agar likopennya keluar. Mana yang lebih baik? Terima kasih. Untuk tomat nih dok, di jusnya mentah atau dikukus sebentar baru di jus gitu kali ya? Oh ya, kalau tomat mentah itu biasanya sih penyerapan likopen itu lebih baik setelah dimasak sih untuk mendapatkan likopen ya. Jadi perlu pemanasan, rebus, memasak. Jadi baru bisa penyerapannya lebih baik. Berapa lama itu dok dipanasnya, direbus atau diseduhnya itu? Ini sekitar 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit Hmm, diseduhnya. direbus, Wow, dimasak lah pokoknya. oke. Nggak kelamaan itu dok, 30 menit? Nggak ya? 15 menit boleh sih. Iya, oke. Jadi intinya untuk mendapatkan likopen itu tomat itu harus dipanaskan gitu ya. Ya. Hmm. Terus pertanyaan selanjutnya, kalsium laktat apakah membantu untuk tumbuh tulang? Saya sudah makan tahu, tempe, pokcoy, sawi, bayam, jemur matahari, makan telur, agar-agar, rumput laut, tapi tulangnya masih kaku, susah ditekuk. Masih nyeri di bahu pasca cedera tanggal 3 Juli 2025. Apakah sudah tumbuh tulang sekarang ya dok? Ini mungkin yang tadi pertanyaan lanjutan mengenai yang patah tulang di bahu itu dok. Oh, umurnya berapa itu? Ibu Tahu enggak? Sherina mungkin bisa buka buka kamera atau mau langsung respon? 50. Umurnya 50 tahun dok. Ya, kalsium laktat boleh dibarengin vitamin D sih, Bu. Membantu penyerapan kalsium biar lebih maksimal gitu. Mungkin dosisnya boleh tanya dokternya lagi gitu. Ya biar Mm-mm. lebih jelas ya, Mm-mm. sesuai dengan kondisi. Ya, kalau memang kurang ya kita dari suplemen dulu lebih cepat daripada dari apa berjemur atau makanan gitu. Lalu apakah tulang sudah tumbuh sekarang ya dok? Itu taunya mungkin harus di ronsen lagi atau gimana ya dok? Perlu di ronsen, perlu lihat tulangnya nyambung atau enggak. Oh gitu ya Ibu Dia Sherina. dia lihat usia juga sih. Kalau usia kan butuh waktu gitu. 3 Juli berarti udah 3 bulan ya kurang lebih ya. Nanti Ibu Sherina Mhm. mungkin bisa konsultasi lebih lanjut sama dokter Ah, tulang ya, ortopedi. Pertanyaan selanjutnya dok, apakah DHA bisa didapatkan dari nabati? DHA itu bisa dari omega 3, omega 6 ya. Tunggu saya kasih lihat dulu. Bentar ya DHA. DHA pada vegan. Jadi kita ngambilnya dari omega 3 sama omega 6, nanti dia akan menjadi DHA ya. Bisa dari biji rami cukup tinggi, biji labu, biji bunga matahari, kacang kenari.
Bisa juga dari minyak dari biji bunga matahari, minyak biji labu gitu. Canola, almond juga ada. Kemudian jadi DHA itu bisa dari minyak sunflower, minyak jagung, kedelai. Nanti dia akan menjadi omega 6. Kemudian minyak flaxseed, chia seed, kacang-kacangan, bayam, brokoli, labu, pepaya. Edamame, walnut, flaxseed, black bean, biji labu juga ada ininya. Yang omega 3 yang baik. Nanti akan menjadi DHA gitu. Jelas gak? Oke, jelas dok. Berarti pokoknya intinya makan nggak biji-bijian lah ya. Lebih itu pasti akan Di kuaci banyak, sama di chia seed juga ada. Di oke. pumpkin seed juga ada sih. Siap-siap. Ini ada pertanyaan dari Facebook, Dok. Apa sebab saraf terjepit dan makan apa untuk menyembuhkannya? Saraf terjepit bisa dari angkat berat, bisa jadi dari jatuh, bisa dari usia. Perlu dicek sih itunya. Kemudian penyembuhannya harus cek dulu penyebabnya apa gitu. Kalau misalnya HNP atau sarafnya ada yang ketekan, mungkin di fisioterapi, di akupuntur, kemudian pokoknya di terapi lah, boleh dengan alat-alat gitu. Harus dicek mengapa, akar permasalahannya apa gitu. Gitu. Oke, berarti harus tetap dicek dulu ya dari. Penyebabnya apa gitu. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau semua usia bisa dengan vegan gizi seimbang, mencukupi secara kebutuhan gizi tubuh, kenapa dokter masih menganjurkan suplemen? Apakah karena proses penyembuhannya yang lama sampai dianjurkan untuk makan suplemen gitu dok? Untuk apa ininya? Suplemen buat apa? Ibu hamil atau Mencukupi apa? kebutuhan nggak ada untuk Oh, kebutuhan gizi seimbang aja itu oh dok. ya. Kalau ibu hamil memang butuh suplemen, mau vegan atau enggak sih, memang diwajibkan dari WHO sama negara sih. Kalau anak-anak juga mungkin kayak zat besi juga perlu suplemen sih. Tapi nggak harus yang vegetarian atau vegan. Jadi semua ini WHO juga mewajibkan gitu, atau dokter anak biasanya. Tuh. Yang berbeda hanya B12 sih, sama yang berbeda dengan pola makan hewani. Cuman itu aja sih. Berarti kalau ibu hamil memang tetap harus makan suplemen ya. Iya, ibu yang tidak vegan juga makan suplemen juga kan. Memang diwajibkan dari negara sama WHO gitu. Kalau yang orang-orang sehat, maksudnya biasa seperti kita yang tidak dalam kehamilan, tidak dalam kondisi tertentu, itu mungkin dengan diet gizi seimbang udah cukup ya dok ya. Iya, kalau kita makan karbohidratnya cukup, kemudian proteinnya cukup, makan sayur buahnya cukup, kita nggak ada keluhan ya, kita nggak perlu suplemen, dari makanan sudah cukup gitu. Itu memang diajarkan dari Hippocrates bahwa makanan itu adalah obat gitu. Oke, Hmm. jadi jangan sampai menjadikan obat sebagai makanan ya dok ya. Iya, kebalik itu. Kebalik ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dok, kenapa orang vegan masih bisa sakit? Apakah sebab-sebabnya? Dan apakah bisa sembuh dengan pola makan vegan gizi seimbang raw food? Ya, kita lihat vegan itu kan berbeda dengan pola makan nabati utuh ya. Yang tadi kalau vegan dia masih mengkonsumsi processed food, misalnya makanan yang olahan ya. Kemudian masih makan yang refined food, minyak yang digoreng berulang kayak gitu. Bisa aja sakit gitu loh. Makanya kita sekarang menyarankan kalau memang pengen kita segal, jangan banyak sakit gitu. Kita lebih menganjurkan pola makan nabati utuh gitu, yang benar-benar asli. Misalnya karbohidrat, jagung benar-benar jagung gitu loh, kita rebus makan. Kentang benar-benar kentang gitu, nggak digoreng, misalnya kita rebus makan. Kemudian ubi kita rebus makan, singkong makan, itu kan karbohidrat kompleks. Jadi bukan yang diolah, yang udah di
kaleng, udah misalnya daging buatan, gitu loh. Kalau yang masih vegetarian mungkin dari telur susu sih. Kalau vegan yang benar dia pola makan nabati utuh harusnya jarang sakit gitu. Mungkin dari pola hidup, pola makan, pikirannya, dari kurang tidur, kurang olahraga, kita harus cek juga dari pola hidupnya gitu. Ya, berarti bukan cuma nyalain pola makannya ya, tapi Iya, harus dicek dari pola hidupnya, tidurnya cukup apa enggak, stres apa enggak gitu ya. Lalu betul. kondisi batinnya ya, kayak tadi bahagia apa secara psikologis itu sangat Iya, mempengaruhi energi. pengaruh. Kalau dia ada dendam, benci, terlalu khawatir, takut, kan lama-lama bisa kena organ dalam juga kalau menurut DCM gitu. Ya, betul betul. Setuju dok yang itu. Dan selanjutnya nih, dok, ada pertanyaan lagi di Zoom. Saya pernah dengar dari seorang profesor, konsumsi kedelai bisa meningkatkan estrogen. Bagaimana jika anak laki-laki sejak sejak maksudnya anak laki-laki sejak hamil hingga lahir dan masa pertumbuhannya dia vegetarian alias konsumsi tempe dan tahu saja. Benarkah kurang baik untuk laki-laki? Bagaimana solusinya, dok? Terima kasih. Jadi kayak yang apa? Takut jadi nggak maco lagi gitu kali, dok. Ya, itu mitos dan fakta ya. Bagus pertanyaannya. Kita lihat mitos dan fakta vegan ya. Tunggu. Kedelai. Ini yang ingin tanya ya. Iya, Kalau betul. kedelai bisa bikin anak laki-laki jadi feminim, mitos atau fakta. Asupan kedelai itu maupun isoflavon mempengaruhi hormon pada pria. Ada. Ini eh, ini penelitiannya cukup banyak ya kita lihat ya. Dari Mike Messina itu dia Soy Nutrition Institute di Loma Linda University. Boleh lihat websitenya sama baca-baca penelitiannya. Soybean kan ada genistein, denzen, sama glisetin ya. Ini termasuk isoflavon. Jadi dia mirip phytoestrogen, tapi bukan estrogen gitu. Jadi plant estrogen jadi phytoestrogen. Jadi phytoestrogen itu different dari estrogen. Jadi efeknya bisa berlawanan, bisa tidak ada efek gitu. Ini ada penelitian bahwa 50 kelompok perlakuan per review, ini meta analisis ya, jadi banyak penelitian diambil, kemudian diolah lagi bahwa isoflavon dari kedelai tidak mempengaruhi kadar testosteron pada pria. Kedelai mengandung fitoestrogen yang memiliki aktivitas estrogen yang lemah, jadi enggak mempengaruhi ya, enggak perlu takut. Ini juga clinical study bahwa tidak ada efek soy protein atau isoflavon ke reproduksi pada laki-laki. Ini meta analisis ini penelitian paling tinggi gabungan dari banyak penelitian ya. Jadi nggak masalah gitu. Kemudian no efek soy atau soy isoflavon pada ini meta analisis ini nggak ada efek. Itu jelas nggak pertanyaannya? Terjawab nggak? Ya, harusnya jangan khawatir ya. Jadi nggak ada kaitannya makan kedelai dengan maksudnya kejantanan. Jadi kejantan lagi kali itu. Jadi bagaimana solusinya? Jadi beda ya estrogen sama fitoestrogen tuh. Oke, katanya udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Apakah masih ada yang mau tanya, Bapak Ibu, yang di kolom chat Zoom maupun yang di Facebook? Ini kita live dua Facebook ya, di FBI, VSI, dan JKM. Boleh kalau ada pertanyaan lagi, sambil saya bacakan pengumuman kali ya. Jadi kita ada banyak event di tahun ini sampai akhir tahun. Oke.
Jadi ada vegan karnaval di Jakarta tanggal 31 Oktober sampai 2 November di tepatnya di Maitreya Wira School Jakarta. Ini adalah sekolah vegan di Jakarta ya, Citra Garden 3 Blok C12 Jakarta Barat. The 17th World Vegan Organization Conference dan International Vegan Carnival. Jadi eventnya apa aja sih? Itu banyak sekali ya. Ada salah satunya juga ada cek kesehatan holistik, jadi ada kinesioterapi untuk kesehatan otot dan sendi, lalu ada terapi sujok, terapi akupuntur, konsultasi gizi, dan juga berat, BMI, lemak, karbohidrat, protein, terus pemeriksaan darah. Ini gratis gitu ya. Jadi Bapak Ibu dicatat tanggalnya tanggal 31 Oktober sampai 2 November di Maitreya School Jakarta, jam 10 sampai jam 4 sore. Ini daftarnya bisa ke Saudari Sela. Boleh di screenshot ya. Lalu event selanjutnya ada di Bali. Oh, Bali ini ya lebih awal ya. Di Bali yaitu tanggal 17 sampai 19 Oktober, yaitu the 15th World Vegan Organization Conference and International Vegan Festival di Taman Werdi Budaya Art Center Bali. Vegan is good for you, for health and environment. Tanggal 17 sampai 19 Oktober minggu depan. Ini ada basar, senam sehat, ada yoga, lomba masak, donor darah, dan lain-lain ya. Ada talk show juga. Jadi buat Bapak Ibu yang ada di Bali bisa langsung ke sini ya, tanggal 17 sampai 19 Oktober. Lalu tanggal 24 sampai 26 Oktober di Batam. Jadi ini juga vegan festival. Dan Bapak Ibu yang ada di Kota Batam bisa langsung mendatangi One Batam Mall. One Batam Mall ya, Kota Batam. Vegan is a new culture and civilization. Oke. Masih ada yang tanya, Dok? Belum puas nih kayaknya, Dok, diskusinya. Ya, Ada silakan. pertanyaan selanjutnya nih, Dok ya. Apakah penyebab gula darah bisa naik? Apa karena kerusakan organ tubuh? Kalau gula darah tipe 2 itu kan biasanya penyebabnya di atas 40 tahun itu dari lemak jenuh sama protein hewani yang tadi yang kita lihat di sel itu kan. Jadi insulinnya nggak bisa bekerja dengan baik. Di dalam gembok itu banyak protein hewani sama lemak hewani gitu. Itu yang utama sih. Sama pola hidup misalnya kurang tidur, baik pikiran, konsumsinya tidak seimbang gitu. Tapi terutama dari hewani sama minyak sih. Kalau penelitian terbaru itu. Kalau orang vegetarian tapi dia udah kena diabetes gitu ya. Itu bagaimana harusnya, Dok, yang diet yang harus dia lakukan? Pertama minimize oil kan yang tadi yang ada yang bulat-bulat itu. Jadi minyak itu benar-benar kita batasi, sama hewani termasuk telur sama susu juga kita hindari. Kita ganti pola makan nabati utuh. Biasanya lebih mudah mengontrol itu. Sama perlu suplementasi B12 juga sih. Jadi yang dimakan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian yang utuh, yang asli ya, yang bukan diolah. Pola makan nabati utuh tuh maksudnya eh, bukan olahan, bukan kalengan atau yang instan gitu ya, Dok? Atau maksudnya Ya, nggak yang boleh dimasak? bukan nggak boleh dimasak, yang udah diproses kayak yang di kalengan kan, yang udah proses kayak roti kan udah diproses. Kalau misalnya karbohidrat ya, kalau ada gula ya kita makan
ubi rebus ya boleh, itu kan karbohidrat kompleks. Kemudian jagung rebus, kan bagus tuh. Kan nggak semua karbohidrat jelek kan, yang simpleks itu kayak permen, gula, itu kan yang karbohidrat yang nggak bagus. Kayak kentang boleh nggak makan? Boleh kalau kita rebus gitu. Ubi, jagung, singkong, kan bagus buat ini. Kemudian nasi merah atau beras coklat juga bagus, itu dari karbohidratnya. Kemudian protein ya kita pilih protein nabati dari tahu, tempe, produk kedelai, kemudian kacang-kacangan sama biji-bijian yang lain. Kemudian sayur lebih 3 macam, buah lebih 3 macam. Gula, gula pasir hindari, sama minyak juga hindari. Itu mau hewani atau nabati, kalau udah ada gula juga baiknya dihindari sih kalau nggak mau minum obat gitu. Kalau mau sampai reverse ya, pemulihan. Jadi boleh kalau nasi putih dok, katanya kan nggak boleh makan nasi putih ya, biar Ya nasi putih benar. glycemic indeksnya agak tinggi sih. Kalau bisa sih nasi merah atau nasi coklat gitu lebih bagus. Oke, siap. Selanjutnya, apakah penyebab autoimun dan berbagai cancer? Kalau penderita hipertensi, bila vegan, apakah bisa terbebas dari obat hipertensi? Ini kita batasi sampai di sini ya pertanyaannya, kita close ya. Karena udah jamnya menuju jam 9, mungkin bisa lewat nih kalau kita open terus sampai jam 12 terdiskus. Penyakit autoimun penyebabnya kan sistem kekebalan tubuh malah menyerang jaringan tubuh kita sendiri kan. Faktornya banyak sih, perlu dicek sih, bisa genetik, keturunan, atau misalnya ada keluarga yang kena, juga bisa keturunan ya, bisa pemicunya lingkungan, asap rokok, pestisida, kena sinar matahari terus ya. Kemudian bisa juga infeksi virus gitu. Bisa juga dari hormonalnya nggak seimbang, dari estrogennya, bisa juga karena gaya hidup, rokok, obesitas, stres yang tinggi, kurang tidur, itu memicu penyakit autoimun. Kalau kanker kan pertumbuhan sel yang abnormal, yang tidak terkendali, itu faktor genetik juga bisa, dari usia juga bisa, dari gaya hidup, merokok, alkohol, obesitas. Obesitas itu yang tadi berhubungan dengan kanker payudara, itu kebanyakan lemak. Kemudian paparan zat kimia, zat fisik, kena sinar matahari langsung, asbestosis, rokok, polutan industri, infeksi, hepatitis B, HPV, gitu. Banyak harus perlu cek ke dokter sama cek darah sih, baru tahu. Jadi kita nggak bisa langsung gini aja, banyak Hmm. penyebabnya ya. Hmm. Oke, dok, kalau hipertensi bisa nggak terbebas dari obat hipertensi? Kan katanya kalau hipertensi udah punya tekanan darah tinggi itu harus minum obat seumur hidup tuh katanya. Tadi kan ada penelitian itu ya, yang Bapak Susianto, terus ada penelitian yang ini juga hipertensi ya. Kalau benar-benar low fat vegan diet, dia bisa menurunkan sih. Tergantung. Jadi kita perlu lemaknya benar-benar dibatasi. Kemudian pola makan nabati utuh gitu. Tidak mengkonsumsi hewani, telur, susu, daging, ikan. Nanti coba lihat 21 hari turun enggak. Sama tidurnya cukup, hindari stres. Kiranya bahagia, kan pengaruh juga itu ke tensi. Oh, berarti kalau udah tensinya turun dan stabil itu bisa lepas obat gitu ya dok intinya? Kalau sebenarnya intinya gini, kalau penanganan pertama itu kalau kita sakit gula atau hipertensi, penanganan pertama itu harusnya eh, treatment pertama itu ada pola hidup. Mengapa dokter kasih obat? Karena gulanya atau tensinya nggak terkontrol gitu loh. Tapi kalau dia ketemu dokter yang kayak itu ya, yang ramalan Edison itu, dia bisa mencari penyebabnya, terus bisa ngajarin pola hidup, pola makannya benar dan terkontrol. Jadi nggak perlu minum obat seumur hidup. Kalau udah normal kan kita nggak perlu minum obat seumur hidup gitu. Dokter akan kasih kalau nggak terkontrol gitu loh. Makanya kita perlu mencari dokter masa depan itu yang bisa menjelaskan, mencari penyebabnya, mencari akar permasalahannya, kemudian mencari cara pencegahannya biar nggak bolak-balik ke dokter gitu. Kalau memang belum ada ya kita belajar, cari tahu.
ya kita lakukan gitu. Sip deh, semoga Mm. makin banyak dokter masa depan tuh ya. Dok, apakah benar penderita tiroid tidak boleh konsumsi kedelai? Ini mungkin hipertiroid atau hipotiroid gitu ya? Tiroid, hipertiroid ya. Nggak dijelaskan, ini penderita tiroid aja tidak boleh konsumsi kedelai. Ada pertanyaan lanjut mengenai Ada beberapa ini sih perlu batasin sih. Mungkin ada yang ngomong membantu penyerapan obat tiroid, kemudian ada yang ngomong goitrogen ya, maksudnya dia itu zat-zat yang mengganggu fungsi kelenjar tiroid, menghambat kemampuan kelenjar. Ada teori yang begitu sih dari isoflavonnya. jadi ini em, boleh iya atau boleh enggak gitu ya? Kalau sedang pengobatan boleh ikutin sih. Tapi kalau udah terkontrol nanti boleh coba minum atau makan aja coba. Kalau udah normal gitu. Jadi baiknya mungkin lebih ke konsultasi ke dokter Mm-mm. yang menangani ya, yang Ya bertanggung betul. jawab. Jadi lebih tahu kondisi gitu. Karena kita juga punya kenalan ya penyakit tiroid makan apa aja gitu. Kedelai, tempe, tahu pun makan gitu ya. Malam dok, kalau mengkonsumsi minum minyak ikan bolehkah? Maksudnya ini vegetarian ya? Ini kayak mungkin nggak. Kalau vegetarian nggak mengkonsumsi yang Iya. berasal dari hewani sih. Kita nggak mengkonsumsi. Termasuk minyak ikan, telur, susu, daging ikan, termasuk madu juga enggak. Ya, yang kalau vegan semua produk hewani dan turunan-turunannya, madu, susu, telur itu juga tidak dimakan. Nah, termasuk minyak ikan dan olahan-olahannya ya, Dok ya. Ya, Oke. Udah kelihatannya cukup jelas, ini pertanyaannya juga sudah kita close. Mungkin malam ini kita akhiri dengan foto bersama ya sebelum kita tutup sesi webinar IVS VSI malam ini. Boleh Bapak Ibu buka kameranya, kita abadikan dulu momen berharga ini. Biar dilihat wajahnya semakin sehat, semakin bugar dan segar-segar walaupun sudah malam ya. Oke. Nah, itu kan kelihatan ya. Orang-orang yang suka belajar itu wajahnya walaupun udah malam jam 9 tuh masih fresh-fresh dan semangat gitu. Yuk, kasih gini ya. Logo apa tanda vegan. Nah, senyumnya yang bagus. Nah, 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Selanjutnya, kita buka kamera ya. Oke. Baik. Ya, demikianlah kita webinar pada malam hari ini. Semoga kita semua semakin termotivasi untuk menjaga kesehatan dengan makan yang bijak, hidup yang seimbang, dan hati yang bahagia ya. Jadi karena kondisi psikologis itu juga mempengaruhi kondisi fisiologis kita. Jadi saya Yulia pamit undur diri dan juga terima kasih Dokter Satya atas ilmunya yang sangat berharga. Saya pamit, sampai jumpa di webinar berikutnya. Salam sehat, damai, dan bahagia untuk kita semua. Bye-bye. Dokter, terima kasih.
dan menyiksa, mari kita lestarikan hidup. Bersama kita wujudkan sehat dengan pola hidup vegan. Bersama IVS kita ciptakan kebahagiaan di bumi. IVS teruslah berjuang. IVS bentangkan sayap kasih-Mu, berjuang demi kesehatan dan kebahagiaan bersama, membangun bangsa yang cerdas dan berbudaya. Dengarkanlah jerit tangis mereka, demikan kebebasan hidup. Berhenti bunuh dan menyiksa, mari kita lestarikan hidup. Bersama kita wujudkan